Siang dan juga tentunya selamat datang di Jakarta Birdline ataupun lebih tepatnya berada di pertunjukan Free Flight Bird Show. Dan sebelumnya juga perkenalkan juga nama saya Wahyu. Saya di sini akan menemani Anda semua kurang lebih tepat di 20 menit ke depan. Bagi pengunjung tepat di pertunjukan kali ini juga yang mana nantinya akan ditampilkan sebuah pertunjukan Free Flight Bird Show yang akan ditampilkan akan ada burung paruh bengkok, burung rangkong hingga ke burung pemangsa, dan nantinya juga semua burung yang akan tampil itu akan terbang bebas tepat di hadapan kita. Nah, jadi kamu akan himbau terlebih dahulu ya sebelum pertunjukannya dimulai untuk tidak ada lagi yang membuka makanannya, dan juga selalu menjaga putra-putri Anda agar tidak membuat pergerakan seperti berlarian dari tribun, berdiri ataupun mengangkat tangan terlalu tinggi, karena nantinya akan ada burung pemangsa yang akan terbang tepat di atas kepala kita. Gimana semuanya, setuju nggak? Setuju. Oke, kalau setuju di sini kamu tidak akan sendirian ya, akan ditemani oleh para trainer dari Jakarta Birdline. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Raditya dan juga Kak Adiansa. Oke, selamat hari. Oke, silakan Kak Radit dan juga Kak Ariansa boleh ambil posisinya ya, karena di sini kita menampilkan burung pertama dari Indonesia. Tapi sebelum dimulai ya, semuanya sudah siap apa belum? Sudah, yang jawab adik-adiknya aja nih, ayah bundanya nggak ada ya. Coba sekali lagi dong. Oke semuanya, are you ready? Ready. Kalau gitu iya bersama Indonesian Parrots. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk paruh bengkok dari Indonesia. Oke pengunjung, bisa kita lihat di sini sudah hadir ya. Ada beberapa jenis burung. Nah, kita cari tahu dulu yang berwarna putih berjambul kuning. Itu adalah kakadua jambul kuning ya, ataupun yellow crested kakadu dengan nama ilmiahnya tersendiri yaitu Kakadu sulfurea. Untuk penyebarannya burung kakadua mereka bisa ditemukan ada di Papua. Nah, sedangkan yang bersama kawannya di sini berwarna merah. Nah, ini adalah nuribayan ya, ataupun Electus dengan nama ilmiahnya tersendiri adalah Electus auratus. Selain ada warna merah, ada juga yang berwarna hijau di belakang sana ya. Itu jantannya yang hijau, kalau yang merah ini betinanya ya. Jadi perbedaan jantan betina dari nuribayan bisa kita lihat dari warna di tubuhnya saja. Selain warna tubuhnya juga warna paruhnya berbeda. Kalau betina hitam semua, yang jantan bagian atasnya kuning ataupun berwarna orange ya. Kedua burung ini makanannya sama, mereka memakan biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Dan tentunya juga para pengunjung, kami di Jakarta Birdline memiliki 7 jenis burung kakadua dari 7 jenis yang tersebar luas di Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk Jakarta Birdline. Bagi pengunjung, untuk burung kakadua ataupun paruh bengkok dikenal sebagai burung yang sangat pintar, pandai menirukan suara, dan juga burung ini yang sangat atraktif ya. Jadi kali ini kita akan berinteraksi langsung dengan burung kakadua bersama Kak Arika di atas sana. Boleh dipilih Kak Arika akan bermain dengan siapa? Oke, boleh sama kakaknya di atas sana ya. Nah, kali ini para pengunjung kita akan melihat apakah burung kakadua berhasil melewati lingkaran tersebut. Kita lihat sudah bersiap dan bersama Kak Raditya. Ini dia dah. Wow, berhasil. Ditahan dulu bunda, kita main 2 lingkaran sekaligus. Boleh satu lagi Kak Rika? Mau sama siapa mainnya? Boleh, ayo ayah bundanya. Yang mau bermain boleh angkat tangannya saja ya. Boleh silakan. Kali ini kita akan lihat apakah berhasil yang burung kakadua melewati 2 lingkaran sekaligus. Oke, boleh bersiapkan terlebih dahulu dan juga disiapkan kamera video Anda ya. Kita lihat apakah burung kakadua berhasil. Ini dia bersama Bobby. Kita lihat dengan wajah pembinaan 1, 2 berhasil. Oke, pada tepuk tangan dulu dong untuk Bobby. Terima kasih ya untuk bunda-bundanya yang sudah bermain. Nah, kali ini kita punya permainan yang kedua, akan menggunakan sebuah bunga mawar. Boleh dipilih Kak Raditya bersama siapa kembali bermainnya. Oke bundanya sekali lagi boleh silakan ya. Nah, kali ini kita akan bermain menggunakan bunga mawar. Apakah burung kakadua kali ini berhasil kembali mengambil bunga mawar tersebut? Kita lihat ini yang bersama Charlie
kakak tua Jambul Goni. Ini dan kita lihat sudah bersiap-siap kakak dari Charlie. Apakah berhasil membawa bunga mawarinya ke belakang sana bersama Kadio Gunjor? Kita lihat dan berhasil. Bertepuk tangan dulu dong ya untuk Charlie dari kakak tua Jambul Goni. Nah itu dia pengunjung penampilan paruh bengkok pertama dari Indonesia. Selanjutnya kali ini kita tampilkan paruh bengkok dari mancanegara bersama Amerika Macau. Oke, di sana sudah ada bersama dunia ini dia burung Amerika Macau ya, seperti namanya tentu burung ini penyebarannya ada di benua Amerika. Bisa keruhan ada di Amerika Tengah sampai di Amerika Selatan. Untuk negaranya tersendiri, burung ini bisa ditemukan ada di Brazil, Meksiko, Bolivia, Uruguay hingga di Peru. Untuk Amerika Macau di Jakarta Bali kami memiliki 5 jenis Macau. Satu sudah hadir, Greenwich Macau, yang lainnya ada di dalam area aviary kami. Ada Scarlet Macau, Blue Edward Macau, Military Macau, dan satu lagi ada Hans Macau. Itu Macau terkecil ya dari jenis burung American Macau. Dan banyak makanan sama seperti burung kakak tua karena masih tergolong burung paruh bengkok. Burung ini memakan biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran. Di alam bebasnya juga memakan pucuk daun ataupun daun-daun muda. Dan uniknya para pengunjung, burung Macau bisa hidup sampai di 60 tahun lamanya. Ini dia sudah hadir kembali lagi seperti Dirga dan juga Marquez yang mempunyai lagi lewat tuh di udara. Burung bisa mencapai 24 km per jam. Dan untuk Amerika Macau, mereka juga didapatkan sebagai burung paruh bengkok terbesar di dunia. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Amerika Macau. Oke, di penampilan burung paruh bengkok koleksi dari Jakarta dan selanjutnya kali ini kita tampilkan jenis yang berbeda ya, bukan lagi paruh bengkok, tetapi kali ini memiliki paruh yang panjang bersama rangkong julang awas. Oke, kali dan sudah lihat ada 2 ekor sekaligus ya, rangkong julang awas. Bisa kita lihat yang seorang Wahyu bilang ya, paruhnya sangat panjang, tetapi memiliki lidah yang sangat pendek sekali. Jadi ketika memberi makan kita dengan cara dilemparkan ke arah paruhnya biar lebih mudah untuk mengkonsumsi makanannya. Nah, yang pentingnya ukuran tubuhnya besar sekali. Burung ini beratnya bisa mencapai 3 kilogram. Nah, Kak makanan burung ini apa aja sih Kak Radit? Favoritnya ada buah-buahan. Buah apaan? Jaga Radit. Ada pepaya, melon, semangka, pisang. Satu lagi apa Kak Radit? Nasi padang. Lapar pelatihnya di sini ya. Oke, para pengunjung boleh memberi makan silakan ya dengan Kak Radit dan juga Kak Ariansa. Makanan yang cukup mudah saja dilemparkan ke arah paruh burungnya supaya mereka lebih mudah ya untuk mengkonsumsi makanannya. Nah, boleh ya Kak Wahyu, ada satu lagi. Coba didengar ke sini satu lagi. Wow. Oke, pengunjung ini tidak seperti rangkong julang emas ya, burung asli endemik dari Indonesia. Penyebarannya burung ini ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga di Kepulauan Dewata di Bali. Untuk rangkong julang emas sendiri mengalir dari Kalimantan terkenalnya ya, dan burung ini di Kalimantan dikenal burung anggang sebutannya. Dan rangkong julang emas termasuk kelompok spesies hewan sudah hampir punah ataupun sudah dilindungi karena burung ini sering diburu diambil julangnya yang sangat bernilai tinggi, dan juga bulu-bulu mereka biasanya dijadikan aksesoris. Dan uniknya burung rangkong julang emas termasuk juga kelompok hewan monogami. Nah, apa itu monogami Kak Wahyu? Jadi burung ini sangat setia dengan satu pasangan saja seumur hidupnya. Wah, jadi yang punya pasangan jangan sampai kalah sama burung ya. Kita bertepuk tangan sekali lagi untuk rangkong julang awas. Bye bye. Lagi ini penampilan rangkong julang awas
burung asli endemik dari Indonesia. Sebelumnya para begolan, kali ini tiba saatnya kita memberikan ke burung-burung pemangsa. Kita lagi ya untuk penampilan burung pemangsa. Dimohon tidak ada yang membuka makanannya dan adik-adiknya boleh duduk terlebih dahulu karena burung pemangsa akan terbang tepat di atas kepala kita. Ini dia bersama Diego, elang laut dada putih. Kita nantikan kehadiran dari elang laut dada putih ataupun white belly seagull. Ini dia sudah hadir. Oke, itu dia pengunjungnya burung pemangsa pertama kita, elang laut dada putih ataupun dikenal juga elang laut perut putih, dan nama ilmiahnya itu adalah Haliatus leucogaster. Dan kita lihat sampai Diego sangat besar sekali ya beratnya. Burung ini bisa mencapai 3 hingga 4 kilogram dengan rentangan sayapnya yang sangat lebar. Burung ini ada di 2 meter rentangan sayapnya, bisa juga di 218 cm. Untuk elang laut putih penyebarannya banyak ditemukan di mancanegara. Di Indonesia burung ini bisa ditemukan ada di Karimun Jawa, Pulau Sumatera hingga di Kepulauan Irian Jaya. Untuk elang laut putih juga mereka disebut sebagai mesin terbang hidup. Cara burung ini dapat terbang di ketinggian 3.000 meter dengan kecepatan terbangnya ada di 115 km per jam. Kalau kita lihat ini hasil dari Diego, elang laut dada putih ataupun white belly seagull. Dan kita lihat tentunya Kak Ariansa di sini menggunakan sarung tangan khusus ya yang terbuat dari kulit. Kenapa? Karena burung pemangsa memiliki cakar dan juga cengkraman yang sangat kuat dan juga tajam. Kali usia Diego berapa tahun Kak? Masih di usia 2 tahun. Cukup muda ya, karena burung pemangsa elang laut putih mempunyai 2 fase hidup. Ada fase muda dan juga di fase dewasa. Di fase muda seperti warna di tubuhnya berwarna kecoklatan. Oke, kita bertepuk tangan sekali lagi dong untuk Diego, and bye bye. Terima kasih Kak Ariansa. Oke pengunjung, ini penampilan dari elang laut dada putih yang masih di fase muda. Dan kali ini kita akan tampilkan kerabat dari Diego, elang laut dada putih yang sudah memasuki di fase dewasa bersama Jessie, elang laut dada putih. Oke, dan sudah hadir sosok dari elang laut dada putih. Kita akan melihat burung ini akan bergerombang-sengnya tepat di atas permukaan air. Apakah berhasil? Kita saksikan langsung. Ini dia bersama Jessie. Apakah berhasil? Wow, berhasil. Boleh bertepuk tangan dulu dong untuk Jessie. Ini dia apa yang diambil ke Wahyu di mangsa itu adalah ular laut ya, makanan favorit dari elang laut dada putih. Selain itu juga burung ini memakan daging ayam, reptil hingga mamalia kecil ataupun ikan sebagai di habitat aslinya. Dan kita melihat lebih dekat lagi, ini dia sosok dari Jessie ya. Wow, mendarat dengan sempurna. Untuk Jessie kali ini usianya berapa tahun Kak Radit? 5 tahun, 3 tahun lebih dewasa dari Diego. Sepertinya ketika memasuki di fase dewasa, mereka akan mengubah bulunya dengan proses molting dari kepala hingga dadanya berwarna putih, sayapnya abu-abu pekat seperti namanya elang laut dada putih. Dan burung ini fauna khas dari Kabupaten Jepara, melambangkan kekuatan, kebebasan, mencerminkan juga keindahan di kepulauan pesisir Jepara. Dan mereka didapatkan sebagai burung pemangsa terbesar kedua di Indonesia. Boleh kita bertepuk tangan sekali lagi dong untuk Jessie, and bye bye. Terima kasih Kak Rangga di belakang sana. Oke pengunjungnya, itu dia penampilan dari elang laut dada putih burung terbesar kedua di Indonesia. Dan nomor satunya burung pemangsa masih diduduki oleh Raja Wali Papua. Dan selanjutnya kita tampilkan burung pemangsa yang aktifnya di malam hari ya. Dan kita burung apa? Burung hantu, itu dia sudah hadir.
Oke, ini dia jenisnya Baby Fish Power ya, ataupun beluga tuba. Ini datang dari burung hantu beluga tuba yang punya nama ilmiah yang cukup unik, yaitu adalah Katupa ketupo. Kita usul satu juga burung hantu ini penyebarannya banyak ditemukan di Indonesia, ada di Pulau Jawa, Sumatera, ataupun di Kepulauan Irian Jaya, ataupun di mancanegara bisa ditemukan ada di Sabah Tanjung, Malaysia. Untuk burung hantu ini juga menunjukkan tentunya unik fakta-fakta yang sangat unik dan juga menarik. Yang pertama, burung hantu punya fakta uniknya, kepakan sayap itu tidak terdengar ya dari burung hantu karena burung ini sangat ringan dan juga halus seperti kampas bulunya. Jadi ketika datang secara tiba-tiba karena tidak terdengar kepakan dari sayapnya. Nah, datanya juga berujung burung hantu diketahui bisa memutarkan kepalanya yang ke belakang dan ke belakang. Berapa derajat tadi gading? Ada yang tahu? 180 kurang tinggi. Berapa? 360. Nah, jam 60 gimana Kak Radit? Bisa apa Kak Radit? Bisa patah lehernya. Nanti gak balik lagi ya. Kalau 360 derajat. Kak Radit lebih tepatnya berapa sih Kak? 270. Jadi pandangannya sangat lurus yang melihat ke depan untuk melihat kanan dan juga ke kiri, memutar kepalanya hingga di 270 derajat. Yang biasanya dikatakan 360, mereka memutarkan dengan tubuhnya juga. Jadi bukan kepalanya saja. Nah, kawayu karena siang-siang sudah hadir burung hantu, bukannya di malam hari. Kita cari tahu juga pengunjungnya di sini jenisnya Baby Fish Owl. Dia termasuk kelompok diurnal, jadi aktifnya pagi sampai sore hari. Bola mata berwarna kuning cerah bisa kita perhatikan. Sedangkan yang aktifnya di malam hari, bola mata yang berwarna hitam pekat, kelompok nokturnal. Makanan favorit dari burung hantu ini adalah ikan ya, seperti namanya Baby Fish Owl. Lagi kalau kita tak menyembol, kita bertepuk tangan sekali lagi dan untuk nah, dan di sini juga guru akan menemani kita sampai ke penghujung acara karena burung hantu habitatnya dia hidup di perairan, pesisir sungai dan juga danau. Dan selanjutnya kita tampilkan burung pemangsa yang akan berburu mangsanya di daratan. Itu dia sudah hadir bersama elang berontok. Bagi kalian saya juga sudah menyediakan makanan korban dari burung tersebut, yaitu adalah mamalia kecil yang bergerak cepat ya, tikus ataupun kelinci. Dan lihat ini coba siap sebagai elang berontok kan. Sebentar ini kita burung elang berontok sedang berburu mangsanya, melesat dengan cepat dan ketika sudah dapat akan dicengkram dan juga ditutupi menggunakan kedua sayapnya seperti ini ya. Kok kenapa ditutup makanannya Wahyu? Itu agar tidak direbut ataupun diburu oleh burung pemangsa yang lainnya. Karena untuk elang berontok dia hidupnya secara soliter. Apa itu soliter? Jadi burungnya hidupnya sendiri, yang individu berpasangan hanya di masa kawinnya saja. Dan di masa kawinnya sudah habis, tentu mereka hidup secara individu kembali. Nah, pengunjung untuk elang berontok ini ditemukannya di Indonesia, ada di Pulau Jawa, Sumatera hingga di Kepulauan Kalimantan. Dan usia burung ini juga masih cukup muda. Usianya berapa tahun kali? 3 tahun. Nah, 3 tahun kok muda kawan? Karena burung pemangsa ataupun burung elang bisa hidup sampai di 40 tahun lamanya. Ini dia dari elang berontok ataupun Cherable Horned Eagle dengan nama ilmiah yang tersedia adalah Nicetus cirrhatus. Dan burung ini selain memakan mamalia kecil, dia juga memakan daging air, reptil juga dimakan ya. Nah, namanya siapa sih kali? Namanya Pirwo. Kita beri tangan sekali lagi dong untuk Pirwo. Alam berontok. Bye bye. Terima kasih ya. Bye bye. Nah, pengunjung, ini dia penampilan dari elang berontok berburu mangsanya di daratan. Tadi juga sudah di atas permukaan air. Dan kali ini kita akan tampilkan burung pemangsa yang sangat hebat juga berburu mangsanya di udara bersama elang bondok. Oh, kita kehadiran dari elang bondok ya. Ini dan kita lihat sosok dari elang bondok ataupun kurang didikai bersama Serongli. Kita lihat, wow, ini dia elang bondok. Ini
ini penyebarannya banyak di mancanegara di Indonesia. Bisa di depan ada di Kepulauan Seribu di Jakarta. Karena habitatnya burung hidup di mangrove ataupun pesisir pantai. Dan bisa kita lihat warna di tubuhnya dari kepala hingga dadanya berwarna putih. Sayap ekornya mereka berwarna merah bata pucat. Karena kita akan main kembali dengan satu orang dewasa yang mau bermain. Boleh angkat tangannya, boleh ayahnya di atas sana, ayahnya teman sebelah sini. Nah ini paling semangat, angkat tangan duluan karena kita akan bermain dengan elang botolnya di bawah sini. Silakan ayah, hati-hati saat melangkah, lihat ke depan ke arah penonton. Sebelum bermain kita kenalan dulu ya kan. Oke, di sini namanya siapa? Imam. Oke Bapak Imam datang dari mana? Dari Karawang. Boleh kita beri tangan dulu ke Imam dari Karawang. Gak Radit mainnya pakai apa Radit? Pakai pen. Pegang pennya seperti itu. Oke, diangkat ke atas. Kita melihat apakah berhasil bodoh berhubungan saya tepat di atas pen. Ini bersama Ramli. Kita lihat dia sudah bersama dengan bodoh apakah berhasil. Kita lihat. Wow, sudah cukup Radit. Oke. Nah, kenapa Radit? Ganti permainannya sekali lagi. Gimana kali ini kan Radit? Lebih ekstrim lagi, di mana mainnya Kak? Di atas kepala. Oh, tapi tentu saja di sini kita pakai properti ya. Baik Mama, dipakainya lebih dahulu topinya. Oke, sudah siap. Makin cakep nih Kak. Pak Imam datang sini sama keluarga. Udah divideokan belum Bunda? Udah, lihat kamera dadang lagi. Nah, dadang dulu ayo ke kamera. Ada pesan-pesan terakhir juga. Wah, aman Kak. Ya, aman bangun juga lagi dan lagi kembali bersama Om Bondo. Kita lihat dengan telepon sudah bersiap di atas sana. Apakah berhasil? Wow! Gimana ya? Sekali lagi Pak Imam. Kita lihat sekali lagi ini dari Brooklyn. Alang Bondo. Apakah berhasil kembali Alang Bondo berulang saja tepat di atas kepalanya Pak Imam? Kita lihat sudah bersiap dengan telepon. Apakah berhasil? Ini dia. Soalnya dari Alang Bondo. Kita lihat. Wow! Gimana Kak Adi? Sudah cukup. Oh, kita bertepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Imam dari Karawang. Terima kasih sudah bermain ya. Nah, pengunjung ini dia penampilan dari Elang Bondol. Tetapi ngomong-ngomong soal Elang Bondol, burung ini dijadikan maskot di DKI Jakarta pada tahun 1999 bersama dengan Sawan Condet. Dimaskotkan kembali pada tahun 2018 di Pagelang Asia Games di Palembang. Kali itu boleh disiapkan kembali kamera dan videonya. Dan persembahan yang terakhir ini bersama Elang Laut Dada Putih. Kita lihat ini dia Jakarta pernah mengucapkan salam lestari kawan jaga lagi. Bagi mobil di rumah bangsa dan juga kelompok yang untuk perjumpaan kita pada siang hari ini. Boleh kita bertepuk tangan untuk kepada yang sudah hadir bersama kalian. Karena dia ada Katio, Kaput dan juga Pak Rangga di belakang sana. Dan kita bertepuk tangan yang meriah untuk Jakarta Bogor. Saya Wahyu dan para trainer pamit undur diri. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat siang, selamat berpisah dan sampai jumpa. And bye bye.